Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Ana, Raudah, Reza, oke, semuanya hadir. Sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Siapa di antara anak-anak semua yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya, kita minggu lalu belajar tentang bagaimana atau strategi meningkatkan kemampuan membaca. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis dan keterampilan menulis. Siapa di sini di antara anak-anak yang suka menulis, seperti menulis puisi, menulis cerita karangan? Oke, ada ya yang di sini yang menyukai menulis puisi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih itu menulis? Oke, keterampilan menulis ialah salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh kita, oleh peserta didik maupun pendidik, contohnya seperti Ibu dan kamu. Selain ketiga keterampilan lain yaitu menyimak, menulis, dan mendengarkan, pembelajaran menulis di SD diberikan melalui mata pelajaran bahasa Indonesia. Siapa di sini yang suka pelajaran bahasa Indonesia? Oke, menurut pendapat Peli, pada tahun 1996, pembelajaran menulis telah didasari yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Namun pada kenyataannya pembelajaran menulis kurang mendapat perhatian dari para pendidik maupun peserta didik. Pembelajaran atau menulis karangan atau mengarang kurang ditangani secara sungguh-sungguh oleh pendidik atau guru, sehingga keterampilan menulis yang dimiliki peserta didik kurang memadai atau tulisannya kurang rapi. Keterampilan menulis sangat penting untuk dikuasai peserta didik maupun pendidik sendiri, karena keterampilan menulis akan banyak memberikan manfaat dalam kehidupan yang serba maju, yang serba canggih seperti sekarang ini, di mana kita sekarang ini selalu fokus pada dunia yang serba modern dan cepat. Menulis ialah suatu kegiatan yang penting untuk dapat menuangkan isi pikiran seseorang, gagasan, pendapat, ide maupun perasaan seseorang bisa kita anjurkan dengan menulis. Di sini Ibu tekankan di mana kemampuan menulis pada seseorang, pada kalian, pada Ibu sendiri bukan didapatkan melalui warisan. Namun, keterampilan menulis didapatkan melalui proses belajar dari tahap ke tahap selanjutnya. Keterampilan menulis seseorang akan bertambah meningkat atau tambah cantik tulisannya dengan cara mereka selalu melatih baik di rumah, di sekolah, dan dibantu oleh orang tua misalnya atau seorang guru. Perbaikan dari umpan balik peserta didik juga sangat diperlukan agar setiap kesalahan yang dilakukan para peserta didik maupun kesulitan yang dihadapi oleh mereka dapat diatasi, sehingga keterampilan menulis karangan pelajaran atau peserta didik dapat meningkat secara pesat. Pada dasarnya, menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang tersebut
Tarigan pada tahun 1989 nomor 15 menegaskan bahwa menulis adalah salah satu jenis keterampilan bahasa yang dimiliki oleh seseorang dan digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi secara tidak langsung seperti surat menyurat. Contohnya seperti ada dua teman, yang satu tinggal di Aceh dan yang satu lagi tinggal di Jakarta. Mereka tidak menggunakan handphone berkomunikasinya, namun melalui surat menyurat. Dan hal tersebut dapat dilakukan secara jangka panjang. Menulis ialah suatu representasi bagian dari kesatuan ekspresi bahasa, di mana menulis berbeda dengan melukis. Jika melukis, menggambar atau melukis huruf-huruf itu tidak termasuk dalam menulis, karena dalam melukis, pelukis hanya menyalin huruf-huruf atau menyusun naskah dalam huruf tertentu untuk dicetak, serta pelukis sendiri belum tentu memahami bahasa yang dilukiskan serta representasinya bagi dirinya. Menulis ialah keterampilan berbahasa yang digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ke yang kedua, di mana fungsi menulis. Siapa yang tahu di sini fungsi menulis? Tadi kan Ibu sudah jelaskan nih, apa itu menulis, apa itu keterampilan menulis. Iya, benar sekali. Fungsi utama dari tulisan rapi ialah sebagai alat komunikasi seseorang atau manusia secara tidak langsung yang dilakukan oleh individu ke individu lain melalui surat menyurat. Pendidikan sangat memerlukan tulisan sebagai hasil menulis karena menulis dapat berperan untuk mempermudah para peserta didik maupun pendidik untuk berpikir secara kritis, merasakan dan menikmati hubungan-hubungan bahasa, serta memperdalam daya tangkap, memecahkan suatu permasalahan, persoalan yang dihadapi dengan memperjelas pikiran-pikiran dengan cara menulis. Penulis yang baik akan menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir secara logis menggunakan akal pikiran mereka yang jernih guna mencapaikan tujuan dari tulisan tersebut untuk apa. Al-Khadijah pada tahun 1999 nomor 1 mengungkapkan kegunaan menulis antara lain satu sebagai para penulis ini dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya dalam menulis. Yang kedua, dapat melatih dalam mengembangkan berbagai gagasan yang dimilikinya dalam menulis. Yang ketiga, dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta mengemukakan gagasan dalam menulis. Yang keempat, para penulis ini dapat terlatih, di mana dalam menulis menemukan gagasan-gagasan secara sistematis, secara teratur, serta mengungkapkan secara tersurat dalam tertulis. Kegiatan menulis itu lebih ditunjukkan kepada fungsi atau peranan dalam menulis. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi suatu keterampilan menulis yang harus dilatihkan kepada seseorang atau seorang individu. Dalam hal ini, Makham dalam Karta Miharja pada tahun 1971 nomor 6 berpendapat bahwa minat seseorang dalam dikembangkan menjadi suatu keterampilan menulis, terutama menulis di bagian sastra, apabila dengan dilatih melalui cara sebagai berikut, seperti kita rajin membaca. Anak-anak di sini dilatih untuk rajin membaca. Dengan kita rajin membaca, kita pasti bisa menulis dengan rapi. Yang kedua, jangan pernah berhenti melatih terus-menerus. Jangan misalnya tulisan kita udah cantik, kita nggak mau melatih lagi, kita nggak menulis lagi, nggak boleh kayak gitu. Yang ketiga, kita harus rajin mengisi buku harian kita dengan penuh disiplin. Yang keempat, kita dapat merantau jauh atau melihat objek yang lebih luas, tidak di tempat itu aja. Yang selanjutnya, berlaku jujur dalam melukiskan suatu cerita atau gambar.
Yang selanjutnya kita peserta didik, baik kamu maupun saya, kita harus membiasakan diri setiap hari menuliskan sesuatu, walaupun itu hanya satu paragraf. Hal tersebut dapat membuat kita rajin menulis dan tulisan kita juga bisa lebih rapi nantinya. Nah, dalam kita menulis, kita itu harus memiliki tahap demi tahap, tidak langsung menulis gitu. Jadi kita memiliki tahap demi tahap dalam menulis untuk menjadikan suatu kalimat yang berbentuk paragraf yang rapi, yang cantik, yang enak dibaca dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Yang pertama, dalam menyusun tulisan diperlukan tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahap pra-penulisan. Siapa yang tahu apa itu tahap pra-penulisan? Iya, tahap pra-penulisan ini tahap pertama sebelum menulis, di mana dalam tahap ini kita harus mempunyai langkah-langkah seperti menentukan topik, membahas topik apa yang akan kita tulis, menentukan tujuannya apa, membuat kerangka tulisan, dan serta menentukan bahan apa yang akan kita bahas. Yang kedua ada tahap penulisan. Pada tahap penulisan ini bahasan sering butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan, di mana dalam kerangka karangan ini masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci, teratur, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari tulisan yang disampaikan tersebut. Dalam menuliskan karangan yang bagus, kita harus dapat menentukan kata-kata yang bagus, yang cermat dan lugas, sehingga dalam penyampaian kita dalam menulis, para pembacanya dapat mudah memahami apa yang kita sampaikan dalam menulis. Tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, karangan harus ditulis dengan ejaan yang tepat, jangan banyak kata-kata yang salah, dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Yang ketiga ada tahap revisi. Ada yang tahu nggak apa itu revisi? Iya, revisi di mana kita bukan menyelesaikan kegiatan menulis itu, namun kita memperdalam kegiatan menulis dalam menulis. Para penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah diselesaikannya, dan itu disebut dengan tahap revisi. Kegiatan membaca kembali ini dilakukan dengan tujuan untuk kita lebih melihat secara teliti tulisan yang telah kita buat. Apakah ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang double. Misalnya kita mau nulis rumah, kan R-U-M-A-H. Tapi yang kita tulis itu A-nya double, jadinya rumah. Dan itu memiliki makna yang berbeda, bukan yang tujuan kita kan nulisnya rumah, dan ternyata tertulisnya rumah. Dan hal tersebut dapat memiliki makna yang berbeda apa yang disampaikan dalam menulis. Dalam revisi juga kita harus melihat tanda-tanda baca, kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki, apakah masih ada kekurangan dalam penyampaian materinya, dalam penulisannya. Dan pada tahap ini para penulis di sini memperbaiki karangan yang telah dia buat, bukan menghapus, tapi memperbaiki karangan yang telah dia buat. Yang selanjutnya ada menulis efektif. Kemarin kita sudah bahas kan apa itu menulis efektif. Siapa yang ingat apa itu menulis efektif? Iya, di mana pengetahuan pertama sekali berkaitan dengan isi tulisan, di mana aspek kebahasaan dan teknik penulisan. Proses awal menulis dapat dilakukan dengan membebaskan kepada kaidah seorang penulis harus lebih mengutamakan konsentrasinya terhadap apa yang akan ditulisnya dan dituangkannya di dalam tulisan. Tulisan yang baik atau karangan yang baik menjadi efektif bila disajikan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata dengan melakukan kaidah kebahasaan, di mana para penulis berkeinginan agar tulisan yang dihasilkannya itu efektif. Jadi
Para penulis ini perlu menguasai beberapa masalah kebahasaan yang berhubungan dengan penulisan. Di antaranya seperti kita harus memilih pilihan kata, struktur kalimat, di mana dalam struktur kalimat itu ada yang namanya kesatuan dan kepaduan, kesejajaran, kehematan, kevariasian atau bervariasi, dia banyak, dan yang terakhir ada keterpentingan. Ada juga penerapan eja yang disempurnakan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Dalam menulis pastinya banyak hal penghambat keterampilan menulis seseorang. Menurut Tarigan, ada beberapa hal yang menghambat keterampilan menulis seseorang. Yang pertama, sikap sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu belum mengembirakan dan antusias. Mereka tidak merasa malu bila memakai bahasa Indonesia secara utuh. Namun mereka kayak misalnya dia tinggalnya di Aceh nih. Jadi dia pas keluar negeri, bukan luar negeri sih, ke Jakarta misalnya, dia enggan menggunakan bahasa daerahnya. Mungkin karena malu. Yang kedua ada kesibukan pendidik bahasa Indonesia di luar jam kerjanya yang menyebabkan mereka tidak sempat lagi memikirkan bagaimana cara pelaksanaan mengarang menarik yang efektif bagi peserta didik. Yang ketiga adalah sebagai akibat dari poin yang kedua, maka metode dan teknik pengajaran mengarang yang bervariasi memungkiri sekali hasil karangan yang dihasilkan oleh peserta didik tidak dikoreksi. Kebanyakan seperti itu. Misalnya nih di sekolah guru menyuruh anak-anak untuk membuat karangan waktu dia liburan semester. Dia kemana aja semester lalu waktu liburannya. Namun pas udah dikumpul ya udah, guru itu cuman langsung paraf aja, tanpa membaca, tanpa mengoreksi apakah penulisan yang ditulis anak tersebut atau karangan yang ditulis anak tersebut benar atau salah. Yang penting sudah diparaf saja. Tidak boleh sebenarnya seperti itu. Dengan begitu kita tidak tahu kemampuan peserta didik kita itu sampai mana kalau selalu seperti itu yang terjadi di sekolah. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tulisan. Ditinjau dari teknik pemaparan penulisan, tulisan dibagi atas 5 jenis. Yang pertama, narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Yang dimana karangan narasi itu ialah tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Yang kedua ada eksposisi, di mana karangan eksposisi ini adalah karangan tulisan yang spesifik yang menyampaikan informasi tentang sesuatu hal faktual maupun konseptual, di mana penyampaiannya dengan tujuan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan sesuatu hal sehingga pengetahuan dan informasi dapat diperoleh. Yang ketiga ada deskripsi, di mana karangan ini tulisannya secara spesifik menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan. Yang keempat ada argumentasi, di mana argumentasi ini adalah karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal faktual maupun konseptual, di mana penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Yang terakhir ada namanya persuasi, di mana karangan atau tulisan persuasi ini ialah karangan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, serta mengajak para pembacanya. Yang kedua ada ditinjau dari keilmiah karangan.
Keilmiah karangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fiksi dan yang kedua ada non-fiksi. Karangan fiksi ialah suatu karangan yang di dalamnya terdapat unsur khayal atau imajinasi para pengarang dalam menulis, dalam menuangkan suatu pemikirannya di dalam tulisan. Sedangkan non-fiksi yaitu seperti karangan yang memang benar-benar terjadi, nyata dan fakta terjadi dengan unsur imajinasi. Dengan merencanakan tulisan non-fiksi, kita harus memiliki dua. Yang pertama pemilihan topik dan yang kedua perumusan tujuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, penjelasannya sudah selesai. Ibu harap kalian dapat menulis dengan rapi, dengan maksimal, selalu belajar di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang apa dan kalian simpulkan dan ditulis di kertas selembar. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan sebagai komunikasi secara tidak langsung atau surat menyurat, di mana menulis ini merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Jenis-jenis menulis tadi ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Di mana fungsi utama dari penulisan ialah untuk menyampaikan suatu informasi sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, bisa melalui surat menyurat. Ibu tekankan, pendidikan sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam pendidikan sangat memerlukan tulisan sebagai hal berpikir kritis, merasakan dan menikmati hubungan-hubungan antar bahasa. Dengan adanya menulis, kita dapat menyampaikan informasi secara tidak langsung. Karena yang kita ketahui, tidak semua orang memiliki intelektual yang sama. Intelektual seorang pasti berbeda-beda. Biasanya seperti kita anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus, misalnya dia tidak bisa berbicara, dia dapat menyampaikan informasi dengan cara menulis. Sebagai manusia harus saling melengkapi dan tidak boleh patah semangat jika kita misalnya kayak anak berkebutuhan khusus, dia tidak bisa berbicara tapi dia bisa menulis. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ada tugas untuk minggu depan, jangan lupa dikumpul. Terima kasih atas jamnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi para siswa yang ingin mengikuti lomba, nanti akan ditempelkan di mading, karena di situ kita akan ada lomba menulis puisi dan menulis esai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.